Saudara, harga minyak goreng tak kunjung turun. Pedagang justru menceritakan harga minyak goreng naik tiap minggu. Harga minyak goreng di Pasar Palmerah kini Rp20.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Itu untuk minyak curah. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan naik Rp3.000 menjadi Rp20.000 menjadi Rp20.000 per liter. Tidak hanya minyak goreng, harga bahan pokok lainnya juga ikut naik jelang Natal dan Tahun Baru. Tiap minggu naik sih dia. Kemarin naik per karton 3.000 setiap minggunya. Jadi tiap datang barang baru naik lagi gitu. Kalau minyak curah juga sama, naik juga per drigennya. Nah, naik 3.000, 5.000 per drigen. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan meyakini harga minyak goreng akan turun diperkirakan di awal tahun depan mengikuti turunnya harga CPO. Pemerintah mengklaim distribusi minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau 1,3 juta liter di 18 provinsi sudah disalurkan bekerja sama dengan retail modern dan operasi pasar beserta Pemda. Untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng tahun depan, pemerintah berencana memberikan subsidi minyak goreng. Namun belum dapat dipastikan kapan rencana ini terlaksana. Sebentar lagi turun. Ya sekarang yang ada sekarang itu adalah pasokan yang kemarin waktu harga CPO naik. Ini ada turun dikit, adalah pengaruhnya turun. Tapi tetap kita mengandalkan, artinya tergantung harga CPO-nya. Tapi ini dampaknya paling ke minyak curah itu ya awal tahun lah. Kalau harga sekarang kan diproduksi dulu minyak goreng curahnya. Tetapi yang beredar saat ini adalah yang pada saat harga CPO tinggi. Untuk meredam harga minyak goreng, sebelumnya pemerintah menyebut akan menggelar operasi pasar bekerjasama dengan produsen minyak goreng dan pemerintah daerah. Tersedia 12 juta liter minyak goreng kemasan yang disediakan. Tapi mengapa harga minyak goreng tak kunjung turun? Apa pendapat dari para pedagang? Kita berdialog malam ini dengan Pak Ngadiran. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mungkin bisa kita ceritakan lagi, sudah berapa lama harga minyak goreng konsisten mahal? Tanggapan dari asosiasi gimana? Baik, terima kasih. Kalau kenaikan pelan-pelan, sedikit-sedikit, itu memang mulai akhir Mei. Sampai dengan Agustus, minggu kedua, itu lompat-lompat. Sampai dengan pada minggu-minggu ini, lompatnya tidak ada turun. Lompatnya itu justru naik dikit. Sebagaimana kita dengar bersama tadi, setiap belanja naiknya 3.000 sampai dengan 5.000 per drigen atau per karton. Itu. Tetapi yang saya perlu sampaikan di sini, contoh minyak goreng curah. Minyak goreng curah itu standar yang dijual sudah lama, itu harganya kan 10.000 sampai dengan 11.000. Nah sekarang di pasaran itu sudah 19, bahkan sudah sampai dengan 20.000. Artinya kenaikan ini sudah 9.000 totalnya. Kemudian minyak yang kemas. Minyak kemas itu biasanya kan 12.000, 12.500, naik pelan-pelan lompat, sekarang juga sudah 20.000, tapi bedanya kalau minyak kemas yang sudah punya merek itu kan memang isinya bukan 1 kilo, tetapi dia 1 liter. Iya. Jadi 0,82. Sedangkan kalau yang ditimbang atau minyak curah itu memang kan 1 kilo. Jadi perbedaannya memang 1,8 ya, 1,8 on. Perbedaan dari sisi isinya barang. Jadi dalam hal ini sebenarnya kenaikan ini memang ya terima kasih Pak Dirjen tadi menyampaikan katanya awal tahun mau turun. Ngikutin CPO. Tapi benar ya mengikuti CPO. Ini yang patut disayangkan, mohon dengan hormat saya berulang kali menyampaikan artinya di lahan Indonesia yang ribuan atau jutaan hektar kita tidak bisa berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kami selaku pedagang, apalagi rakyat kecil hanya nerima. Harus nunggu katakanlah awal tahun itu benar atau tidak. Saya belum yakin.
Karena apa? Ya mohon maaf saja kalau saya menyampaikan, kelakuan pengusaha itu kalau masih bisa menahan barang, kalau masih bisa untung besar, ngapain dia ambil untung kecil? Itu kelakuan selama ini memang itu yang belum bisa diatasi, atau memang tidak bisa diatasi, atau tidak bisa mengatasi. Oleh karena itu sebenarnya yang patut dilakukan adalah selaku pemerintah yang tanda tangannya laku, mohon maaf, yang palunya bisa berbunyi, memang harus manggil pabrikan, harus manggil pekebun-pekebun yang ratusan atau jutaan hektar itu, dan harus diberikan ketegasan. Anda silakan cari untung diekspor ke luar negeri. Tetapi kebutuhan dalam negeri memang harus dipantai, diberikan dalam arti alokasi apakah 30% ataukah 25%. Pemerintah tahu data kebutuhan dalam negeri itu berapa, harus dicukupi. Pemerintah dinilai terlalu lembek gitu ya Pak? Kita dikendalikan oleh pengusaha besar. Terlalu lembek ke pengusaha besar, begitu maksudnya pemerintah? Pilih kasih maksudnya? Bukan terlalu melembek, tidak berpihak kepada rakyat kecil. Karena dalam situasi pandemi yang memang dalam kondisi sulit begini, keuntungan saudara-saudara kita yang namanya pecel lele, yang ayam goreng, yang namanya tukang pisang goreng, yang namanya tempe goreng, itu kan semakin kecil untungnya karena dia tidak bisa menaikkan dagangannya. Oke. Nah kalau kita lihat tadi kan Pak Dirjen mengatakan bahwa sudah dilakukan operasi pasar ya Pak, meski belum sesuai sama alokasi yang diberikan. Nah faktanya di lapangan tampaknya kok harganya masih mahal begitu. Kalau dari pengamatan para pedagang gimana itu? Karena begini, menurut keterangan Pak Dirjen, OP-nya kan melalui retail modern, monggo. Tetapi ada pejabat yang melakukan OP di pasar tradisional. Saya cerita Jakarta saja, pasar tradisional itu 153. Kalau satu hari yang di OP hanya 15 atau hanya 20 pasar jomplang. Belum lagi Jabodetabek, belum lagi yang lain. Tetapi maksud saya, memang ini barangkali kalau tidak mau memerankan kami selaku teman-teman pedagang ya tidak masalah. Karena ini kan kalau memang kita bisa diperankan, kita bisa kerjasama, kan tinggal ngontrol. Tetapi kalau memang tidak mau kerjasama dengan kita, mau dilakukan oleh pejabat sendiri, oleh pegawai negeri sendiri, ya silakan saja. Saya hanya saran, hendaknya kalau memang melakukan OP paling tidak, jangan seperti yang dilakukan pada kemarin, lusa dan sebelumnya. Orang boleh beli 6 botol. Padahal yang ngantri banyak, kemudian masih setengah mobil dipindahkan ke tempat lain. Padahal orang ngantri sampai marah-marah. Mestinya kalau memang begitu boleh beli 2 botol atau 3 botol. Agar supaya yang ngantri banyak itu bisa mendapatkan kesempatan. Percepat operasi pasarnya gitulah ya Pak? Ya itu kan nggak kasihan dengan orang yang ngantri berjam-jam. Terus katanya yang setengah mobil mau dipindahkan ke pasar lain. Pasar lain mana? Ya kalau memang benar ya alhamdulillah. Kita nggak nuduh-nuduh karena pengalaman juga pernah terjadi. Oke. Nah Pak, kalau kita sedikit membandingkan dengan tahun sebelumnya, biasanya kan kalau jelang Natal, Tahun Baru ataupun Hari Besar itu kan harga bahan pokok naik ya. Apa kabar dengan kalau kita ngomongin soal minyak goreng? Apakah tahun ini saja tampaknya kok harga minyak goreng itu naiknya apa ya, lama gitu? Begini, terima kasih dan syukur. Kalau untuk beras, saya bicara dulu. Beras itu alhamdulillah terkendali. Karena apa? Karena ini yang petani berasnya kan bukan konglomerat. Tetapi karena kelapa sawit yang memainkan ada konglo-konglo yang itu juga. Ya itulah makanya pemerintah juga nggak bisa berbuat banyak barangkali. Nah, jadi maksud saya kalau memang OP kan bisa kerjasama dengan kelurahan-kelurahan, dengan RT RW, dengan ibu PKK, dan diatur sedemikian rupa. Jangan sampai menimbulkan itu sudah di pasar ngantri, sudah di pasar dia jalannya ke pasar pakai bayar ojek, tiba-tiba di pasar nggak dapat karena yang separuh dipindahkan ke pasar lain. Ini kan nggak cantik cara yang begini, ini nggak elok. Oke, ini tampaknya pedagang pada geram ya Pak? Ya pedagang sih ngapain, pedagang nggak geram, orang itu yang OP pemerintah, yang melakukan pemerintah sendiri, yang digaji dengan uang rakyat, ya nggak masalah. Tapi cara itu kurang elok, cara yang begitu itu. Oke, udah ketemu sama pemerintah Pak? Ya itu barusan Pak Dirjen juga ada, sekarang juga dengerin, mohon maaf. Terima kasih Pak Dirjen, mohon maaf. Baik. Terima kasih
Terima kasih Pak. Semoga nanti persoalan soal minyak goreng ini dapat segera selesai. Seperti semua kita sama-sama gitu Pak ya, maju bersama, termasuk juga para pedagang. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak. Selamat malam, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.